Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pagi-pagi lagi santai, lagi ngopi, tiba-tiba scroll di media sosial ada yang lagi ribut-ribut, saudara. Para buzzer Anies Rashid Baswedan ribut, saling serang. Refli Harun tertuduh menjadi biang kerok adu domba. Kita dengarkan sama-sama nih ya keributannya sambil ngopi pagi, saudara. RH adu domba antara AHY dan Gatot Nurmantio sebagai bakal calon wakil presiden SBY. the question is how come ya saya mengadu domba mereka ya. I'm not a decision maker ya. Jadi saudara sekalian, aneh juga ya kalau saya lihat di TikTok ada yang ngomong begitu. Mungkin ya dari pendukung AHY yang menganggap opini saya tidak menguntungkan karena mengatakan menguatnya Gatot Nurmantio, atau mungkin dari pihak lain ya, we don't know exactly. Tapi begini saudara sekalian, izinkanlah saya melihat ini sebagai sebuah hal yang biasa saja ya. Kalau saya sekarang lihat ya, rasanya kalau saya lihat informasi yang saya dapat dari Sudirman Said, walaupun tidak ngomong secara langsung, sebenarnya tim 8 kelihatannya sudah selesai dengan satu nama, yaitu AHY. Tetapi apakah satu nama itu akan dipilih Anies atau tidak? Maka sesungguhnya kan hanya Anies dan Tuhan saja yang tahu. Yang lain nggak paham apakah memang akan dipilih atau tidak. Atau misalnya ketika dia ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji kemarin, apakah Anies hanya membawa satu nama atau dia juga membawa nama-nama lain sebagaimana disampaikan oleh Syahgan dan Nainggolan, agar Anies membawa Yeni Wahid, Gatot Nurmantio, dan yang lainnya. Jadi sobat era sekalian, itu yang kemudian menurut saya terlalu berlebihan kalau kemudian orang mengatakan mengadu domba. Enggak, kita menginginkan ya, sebagai pendukung Anies Baswedan, kita menginginkan bahwa Anies memilih calon yang terbaik. Nah, menurut saya mudah kriterianya. Calon terbaik itu adalah calon yang punya peluang untuk memenangkan pertarungan. Dan pertarungan itu tidak hanya soal suara, tetapi juga soal mengamankan suara. Karena yang dihadapi bisa jadi institusi yang sekarang memegang kekuasaan. Karena itu dibutuhkan orang seperti Gatot Nurmantio untuk berhadapan dengan katakanlah misalnya Andika Perkasa yang terang-terangan mengatakan mau menjadi ketua tim sukses Ganjar. Sebagai mantan Panglima TNI, ya tentu Andika masih besar pengaruhnya di lingkungan TNI. Karena itu ya orang seperti Gatot sangat dibutuhkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah dibutuhkan sekedar menjadi tim sukses ataukah sebagai wapres? Itu ya terserah Anies dan juga kerelaan Partai Demokrat. Kalau Faisal Asgab mengatakan bahwa sudah, ya kan? Kalau Faisal Asgab mengatakan sudah setuju SBY untuk menjadikan Gatot sebagai wakil presiden, ya itu soal yang juga saya peroleh dari informasi seseorang ya, yang juga mengatakan hal yang sama, bahwa SBY sadar bahwa Gatot Nurmantio lebih layak dibandingkan AHY untuk mendampingi Anies Baswedan. Ribut-ribut ya. Rocky Gerung itu sampai menyampaikan kemarin. Bentar dulu saya tanggapi statement Rocky dulu.
Habib Rizik dan Gatot Nurmantio harus turun untuk kemenangan Anies Baswedan. Enggak, sesuatu yang pasti bakal pilih Anies, lalu kemudian seperti itu kan diucapkan lagi, ya artinya kekuatan mereka itu hanya itu aja. Ya, Gatot Nurmantio, meskipun Rocky Gerung tidak ngomong itu, saya yakin Gatot bakal milih Anies. Kalaupun tidak jadi cawapres, tetap bakal pilih Anies. HRS apalagi, yakin 100%, 1000% ke Anies berpihaknya kok. Demi kemenangan Anies. Tuh Bang Rocky tuh ngomong tuh. Ya silahkan aja, kita pengen lihat seberapa kuat analisis Rocky di dalam persoalan ini. Anies bakal menang bila Gatot dan HRS turun. Dulu yang didukung oleh HRS kalah, Prabowo kalah. Dan hanya itu aja. Tapi ya kita lihat aja nanti. Kalau Anies yang menjadi capresnya ya. Lalu ini belum apa-apa udah pada ribut memperebutkan cawapres. Menurut ini siapa? Julvan Lindan, pastikan dulu Aniesnya menjadi capres, baru ribut-ribut urusan cawapres. Ini belum jelas Anies jadi capres atau enggak, udah ribut urusan cawapres, bagaimana gitu. Tapi ya wes, kita nikmati aja keributan mereka ya. Pusing sendiri. Akhirnya kan yang nyerang itu bukan orang lain, mereka yang benar-benar belum selesai di internal perubahannya itu. Makanya Julvan Lindan itu sangat tepat sekali mengatakan ini bukan koalisi perubahan, tapi koalisi perlubahan. Bahan-bahannya masih belum utuh, masih belum komplit untuk menjadi satu tiket. Bahan-bahan belum komplit, udah mikir ini mau dijadikan apa bahan. Pikirkan dulu bahannya yang jelas, baru harus ini dijadikan bahan apa. Bahannya belum jelas, masih perlu bahan untuk menguatkan koalisi perubahan. Udah mikir cawapres. Yeni Wahid kemarin pas diminta jawaban persoalan menjadi cawapres Anies, beliau menolak secara halus. Dia menolak cuma secara halus, nggak terang-terangan mengatakan saya tolak, nggak mau. Dan tokoh-tokoh NU yang lain cenderung menolak, tapi secara halus. Mereka itu terus mengintip kok sampai sekarang. Ada dari tokoh-tokoh NU yang menjadi cawapres Anies. Karena mereka sadar kalau hanya disandingkan dengan Gatot, kalau hanya disandingkan dengan AHY, yang pendukungnya sama-sama itu aja, nggak ada jauh beda, nggak menambah kekuatan, maka Anies ya bakal remuk. Ya, sekarang juga udah remuk di dalam survei-survei itu Anies tuh paling bawah terus. Gak ada pernah kemudian mencapai posisi kedua minimal elektabilitas, nggak ada. Paling bawah, paling remuk. Makanya kalau apalagi Yeni Wahid, apalagi Khofifah yang mau menjadi cawapres Anies, ini kekuatan bertambah mungkin ya bayangannya. Ya memang faktanya bakal bertambah sih. Tapi saya yakin satu kali lagi orang-orang NU, tokoh-tokoh NU sampai detik ini tuh cenderung menolak.
karena mungkin paham. Bukan dimungkinkan lagi, saya yakin pasti paham mereka. Siapa orang-orang di belakang Anies Rashid Baswedan? Kelompok apa? Macam gimana? Paham. Apa resikonya? Paham. Saya masih yakin orang-orang NU tidak akan mau melacurkan ideologinya, tidak akan mau melacurkan idealisme, pandangan tentang keagamaannya demi sebuah kepentingan politik yang sesaat. Saya yakin itu. Mudah-mudahan tidak ada yang tergoda, tidak ada yang terlena, apapun tawarannya. Ya, karena menghitung di belakang mereka itu siapa. Satu kali lagi, demi kemaslahatan umat. Dan saya yakin dan percaya orang-orang NU, tokoh-tokoh NU tidak akan mau melacurkan ideologinya, keyakinan, pandangan keagamaannya demi sebuah kepentingan hampa sesaat duniawi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.